Pekan ini muncul kabar mengejutkan dari medan perang Ukraina dan Rusia. Dinas Keamanan Ukraina atau SBU mengklaim telah menghancurkan hampir sepertiga armada pembom strategis Rusia, senjata andalan yang mampu membawa rudal jelajah jarak jauh. Apakah ini titik balik baru dalam perang yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun ini? Dalam pernyataan resmi pada Minggu 1 Juni 2025, SBU menyebut operasi ini sebagai Spiderweb, sebuah serangan terkoordinasi menggunakan drone UAV ke 4 pangkalan udara militer Rusia. Targetnya bukan sembarang pesawat, melainkan pembom strategis yang bisa membawa senjata presisi dan nuklir seperti Tu-95 dan Tu-160. SBU mengklaim bahwa serangan ini menghancurkan lebih dari 40 pesawat, menyebabkan kerugian senilai 7 miliar dolar Amerika Serikat, menjangkau hingga Siberia sejauh 4.300 km dari perbatasan Ukraina. Serangan ini menyasar 4 pangkalan udara utama, yaitu 1. Olenya di wilayah Murmansk, 2. Ivanovo di Rusia Barat, 3. Diaghilevo di Ryazan, 4. Belaya di Siberia. Drone Ukraina berhasil menembus pertahanan Rusia hingga ke jantung wilayah mereka. Bayangkan, Ukraina menyerang Irkutsk di Siberia sejauh ribuan kilometer, menunjukkan kemampuan jarak jauh yang sebelumnya tak dikira dimiliki Kiev. Tentu saja pihak Rusia tak tinggal diam. Kementerian Pertahanan Rusia membantah klaim besar Ukraina. Versi Moskow menyebut, serangan ke pangkalan di Ivanovo, Ryazan, dan Amur berhasil digagalkan. Beberapa pesawat di pangkalan lain memang terbakar, tapi api berhasil dipadamkan. Mereka menilai Ukraina sedang melakukan perang informasi dan propaganda. Namun, seperti biasa, kebenaran di medan perang seringkali terjebak di antara dua versi dan sulit diverifikasi secara independen. Mari kita bahas sedikit. Pembom strategis Rusia seperti Tu-95 Bear dan Tu-160 Blackjack adalah tulang punggung kekuatan udara jarak jauh Rusia. Kemampuan mereka membawa rudal jelajah sejauh ratusan hingga ribuan kilometer, mampu meluncurkan hulu ledak nuklir, operasi dari wilayah aman jauh di dalam Rusia, namun menyerang target lintas benua. Jika benar 34% dari armada ini dihancurkan, ini merupakan kerugian besar secara militer, psikologis, dan strategis bagi Moskow. Yang mengejutkan banyak analis adalah jarak tempuh drone Ukraina yang kini bisa menembus wilayah dalam Rusia sejauh ribuan kilometer. UAV ini bukan lagi sekedar alat pengintaian, tapi telah berubah menjadi senjata presisi. Belum diketahui apakah drone itu dikembangkan sepenuhnya oleh Ukraina atau melibatkan teknologi barat secara diam-diam. Amerika Serikat sendiri mengaku tidak tahu-menahu soal operasi ini, namun banyak pengamat ragu. Kalau klaim Ukraina benar, ini bisa berarti 1. Rusia harus merelokasi pesawat strategisnya lebih jauh ke timur. 2. Pertahanan udara Rusia terbukti tidak kebal, bahkan di wilayah domestik. 3. Ukraina mulai memiliki kapabilitas menyerang balik, bukan hanya bertahan. 4. Bisa menjadi pengubah permainan dalam diplomasi dan dukungan internasional. Namun kalau klaim ini dilebih-lebihkan, maka ini adalah strategi propaganda Kiev untuk mengangkat moral pasukan dan memperkuat citra global mereka. Ada juga resiko besar di balik ini. Jika Rusia melihat serangan ini sebagai ancaman serius terhadap deterrent strategis mereka, bisa saja muncul balasan lebih keras.
bahkan penggunaan senjata yang lebih ekstrim. Perang ini bukan hanya soal wilayah lagi, tapi soal psikologi kekuasaan dan teknologi senjata. Perang Rusia-Ukraina memasuki babak baru yang tak lagi bisa diremehkan. Dengan drone menembus Siberia, klaim kerusakan puluhan pesawat pembom, dan miliaran dolar kerugian, Kiev sedang menunjukkan bahwa mereka bisa memukul balik bahkan di tempat yang paling tak terduga. Tapi, seperti biasa dalam perang, kebenaran penuh akan muncul jauh setelah debu mereda. Yang pasti dunia sedang menyaksikan dan bertanya-tanya, apakah eskalasi ini akan membawa perdamaian atau kehancuran yang lebih luas?